orang-orang penting di belakang Anies pun mulai menyusun strategi untuk menyelamatkan capres potensialnya. Capres? Apa ini ada hubungannya dengan capres? Ya tentu adalah. Anies Baswedan itu capres potensial untuk beberapa elit partai, terutama SP dan JK. SP sebagai petinggi Nasdem sejak lama sudah melirik Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Nasdem. SP adalah politikus yang ambisius dan dia tidak ingin lagi hanya menjadikan Nasdem sebagai partai pendukung dan pengusung saja. SP ingin menjadi kingmaker seperti Megawati dengan PDI Perjuangannya yang selama 10 tahun ini menjadi partai yang berkuasa. Tahun 2024 nanti Nasdem harus membalikan keadaan dan lawan terbesarnya hanya PDI Perjuangan dengan calon yang sama kuatnya, yaitu Ganjar Pranowo. Ganjar, kalau dia akhirnya mendapat tiket dari PDI Perjuangan ya, adalah batu sandungan buat SP untuk mewujudkan mimpi besarnya. Karena itulah Sahroni, anggota DPR RI dari Partai Nasdem, diutus untuk menyelamatkan situasi yang semakin lama semakin runyam untuk Anies Baswedan ini. Selain SP, JK juga punya ambisi yang sama menjadikan Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Kenapa harus Anies? Ini pertanyaannya. Karena Anies jauh lebih mudah diatur-atur, sebab ambisinya hanya pengen jadi presiden saja. Kalau Anies bisa jadi presiden, maka JK akan lebih mudah ikut mengatur negara berikut segala kebijakannya untuk memuluskan banyak bisnisnya. Karena itu ketika tahu kalau Anies bisa tersandung dengan kasus Formula E, maka JK pun mengutus Bamsud, ketua MPR, untuk ikut mengawal Anies Baswedan. Bamsud dulu adalah lawan kuat Airlangga Hartarto waktu Munas Golkar tahun 2019. Jadi bisa terlihat kalau Bamsud juga punya hasrat ingin menguasai Golkar saat 2024 nanti. Meski Bamsud sudah menyatakan akan bersatu dengan Airlangga Hartarto di Golkar sesudah kalah dalam pemilihan, tapi hasrat untuk menguasai Golkar tidak pernah padam. Apalagi JK sebagai sesepuh Golkar sudah merestuinya. Dan ingat bahwa Partai Golkar juga Partai Nasdem datang dan mendukung Anies Baswedan saat diundang makan malam ketika Anies mau diinterpelasi. Jadi posisinya sudah jelas ya, kalau Anies Baswedan harus diselamatkan dari situasi yang sangat panas ini. Langkah pertama mereka adalah dengan membentuk panitia Formula E, di mana Bamsud dan Sahroni sebagai ketua-ketuanya. Bamsud dan Sahroni tergabung di Ikatan Motor Indonesia atau IMI, jadi mereka lebih mudah menyamarkan situasi yang sebenarnya sangat politis itu dengan baju asosiasi kendaraan bermotor. Meski begitu, banyak yang heran, kok mau-mau aja sih Bamsud yang ketua lembaga tinggi negeri ini menjadi ketua panitia di pagelaran balap mobil setingkat provinsi? Langkah pertama panitia yang baru dibentuk itu adalah mengundang co-founder Formula E ke Jakarta. Sesudah itu mereka mulai mengarahkan untuk mengadakan audiensi ke KPK dan juga ke Jokowi.